Businessman Opinion. Mitra bisnis pemerintah memperpanjang PPKM darurat sampai 25 Juli mendatang. Jika kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli PPKM darurat akan dibuka secara bertahap. Apa komentar Anda mengenai perpanjangan PPKM darurat di tengah makin terpuruknya ekonomi ini? Kami tunggu opini Anda, silakan di 633-9160, 633-9160. Saya kira kebijakan pemerintah ini sudah sangat berkompromi. Saya tahu nggak mudah untuk memperpanjang 20 hari atau sebulan lagi. Kita bisa masa jauh-jauh bisa mati stres. Tapi ya serba susah. Yang saya sayangkan adalah ada sebagian politisi yang menggoreng. Padahal ini kan global, seluruh dunia begitu. Seluruh presidennya turun. Saya rasa mereka itu udah nggak punya malu apa ya. Nilai dulu dah, ini Jokowi kerjanya gimana, ya kan not bad, tapi digoreng gagal lah segala macam, kayak sendiri pinter aja. Itu kita bersatu dulu deh, sudah selesai baru kita mau adu di 2024 baru adu lagi. Itu yang saya sayangkan. Malah ada pejabat-pejabat juga cari muka ya, cari keuntungan politik, nggak benar ya. Terima kasih, selamat pagi. PPKM Jokowi Presiden kita juga ciayo nih. Menurut saya sih yang mendukung kita sebagai rakyat ya, kita hormatin Presiden. Cuma saya nilai banyak kelemahan, kesalahan. Buktinya kemarin jalan ditutup, anak-anak ngumpul main sepeda, ya nggak, main bola, nggak ditegur sama itu satpolnya. Itu kan mencelakakan. Apalagi sekarang saya lihat penghidupan Jakarta banyak pengemis, gelandangan, penghidupannya rata. Itu yang sebab yang menjadi faktor utama mereka nggak bisa pakai. Juga ketegasan hukum nggak ada. Nah, gimana? Sampai kapan juga menurut saya sih ya susah juga ya mencapai ya. Soal faktor ekonomi mereka hukum kita nggak tegas. Mau gimana tegas? Mereka hidupnya makan sehari-harian. Benar nih tak? Itu faktor utamanya. Sekian, terima kasih. Kalau saya sih menyimpang dikit nih. Kalau saya sih selidikin itu dulu petugas imigrasi di Soekarno-Hatta itu yang masukin orang India itu loh. Jangan kasusnya lewat begitu aja. Itu sumber pertamanya kenapa varian Delta tuh masuk ke Indonesia itu dari sana, ya kan? Itu mereka bayar berapa juta bisa masuk dengan melewati prosedur. Itu sumber penyakitnya kenapa kita sang jadi mewabah. Kedua, itu petugas di lapangan yang pada saat itu Lebaran Idul Fitri itu banyak terjadi itu mereka jadi oknum, jadi minta duit buat lewat gitu loh. Itu juga salah satu penyebab kenapa bisa merebak juga ya. Di samping juga emang disiplin masyarakat Indonesia juga sebagian nggak semua, sebagian juga tidak mematuhi aturan himbauan dari Presiden. Ketiga, ini PPKM udah lanjut. Sampai tanggal 20 Juli ini udah terlanjur saya bilang. Kalau di stopin itu akan menjadi lebih sia-sia lagi. Jadi mau nggak mau berdarah-darah iya, tapi harus dilanjutkan juga. Tapi mungkin lebih kearifan pemerintah ini untuk bagaimana menanggulangi kemerosotan ekonomi khususnya untuk rakyat bawah. Terima kasih. Saya udah pernah beberapa kali bilang soal petugas ya. Jadi saya melihat kayak di pasar itu kan nggak ada yang ada petugasnya, jadi kayak itu esensial, jadi seakan-akan itu penting gitu loh, nggak boleh ditutup. Kalau menurut saya sih kalau ada pedagang yang mentang-mentang esensial tapi dia nggak pakai masker, benar-benar saya lihat di pasar itu nggak ada yang pakai masker gitu loh, ada satu pasar. Jadi itu mendingan dikasih teguran, kalau ada nggak bisa dikasih teguran ditutup aja. Ya mau nggak mau kayak gini, bandel-bandel orangnya kayak kita nih, beli rokok udah jelas tertulis bisa menyebabkan kanker, orang tetap beli kan, susah, bandel orangnya gitu loh. Oke, makasih. Ya, saya kira program pemerintah ini sudah benar, jadi diperpanjang sampai akhir bulan. Tapi kalau memang 25 ke atas ada penurunan, dibuka sedikit-sedikit. Jadi tarik ulur lah, gak terlalu keras juga gak terlalu kendor. Kita ikutin aja apa yang lakukan pemerintah itu sudah tepat. Masih.
Ya, memang buat para wira swasta yang bukan bekerja di satu perusahaan itu sangat berat sekali. Apalagi dengan ditentukan jam tertentu harus tutup, ya kan, kalau nggak disemprot nanti oleh petugas Satpol PP dan lain-lainnya. Itu jelas akan menimbulkan kelesuan ekonomi, di samping tidak bisa terputusnya mata rantai COVID-19 ini. Jelas itu perlu dipertimbangkan. Sementara di satu sisi petugasnya dianggapnya tidak humanis ya dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Seringkali aroganisme muncul seperti kita lihat di media sosial ataupun tayangan televisi. Seringkali dengan kekerasan sampai memukul orang ya. Itu kan jelas tidak manusiawi dan tidak humanis. Nah, ini perlu garis benang merah nih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang mana yang didahulukan? Kesehatan perlu dan ekonomi juga jalan. Jadi kalau tidak ada perimbangan khusus untuk dicari implementasi dari benang merah ini, saya kira akan berbahaya. Apalagi nanti kalau ternyata COVID-19 ini tidak makin melemah sesudah tanggal 25 Juni, pasti pemerintah pusat akan melanjutkan. Nah, ini akan berakibat terpuruknya berbagai sendi-sendi ekonomi, baik dari hotel, usaha kaki lima. Kira ini perlu pertimbangan matang dari pemerintah pusat. Terima kasih. Pemerintah juga sudah mempertimbangkan apa itu aspek ekonomi, aspek kesehatan. Walaupun ada beberapa kekurangan, ya mau gimana lagi lah gitu. Yang penting kita sekarang bagaimana masyarakat itu bisa berdisiplin, kemudian pemerintah juga berdasarkan undang-undang karantina, terutama ya yang tidak gajian, yang tidak mendapatkan gaji bulanan itu ya harus dibantu ya, jangan dikorupsi saja gitu. Jadi serba sulit apa yang sudah dilakukan pemerintah, mungkin sudah dibuktikan dengan beberapa menteri sudah meminta maaf, ini nggak optimal, ya sudah kita maafkan gitu. Yang penting sekarang langkahnya kalau memang ini adalah diperpanjang begitu ya, diperpanjang ya tadi ya, bansos harus disalurkan. Kalau bicara ekonomi dari sisi pengusaha sudah berat sekali ya. Saya sendiri sudah merasakan ya bagaimana masyarakat kita terus naik sementara order makin turun, ya, semuanya dibatasi gitu. Itu sudah berat. Artinya tapi ya dalam kondisi seperti ini nggak ada yang untung kayaknya ya, kali ya beberapa industri gitu yang tidak terimpact gitu. Tapi ya saya sih pasrah saja gitu sebagai pelaku usaha gitu, karena memang ini sebuah ujian. Yang penting kita niatkan saja, kita konsolidasi internal ya, sambil kita maintenance cash flow yang ada. Mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir. Jadi harus wise saja lah menghadapi situasi seperti ini. Ya, saya netral mau diperpanjang atau tidak, karena kembali lagi rezeki sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi setuju ya diperpanjang PPKM darurat ini. Saya setuju dengan pemerintah, apalagi pemerintah juga tidak sempurna, pasti ada aja permasalahan di lapangannya gitu kan. Dan ini dilakukan oleh oknum sebenarnya di lapangan, tidak paham, tidak bisa membaca situasi, tidak bisa merangkul humanis gitu kan. Sehingga pemerintah yang disalahkan, PPKM darurat inilah yang disalahkan. Sebenarnya untuk program pemerintah untuk memberantas atau untuk mengurangi COVID-19 ini sudah bagus adanya PPKM darurat ini. Oleh karena itu, ditunggulah kesadaran oleh masyarakat supaya PPKM darurat ini tidak diperpanjang. Ya, kita penuh komitmen menjaga kesehatan, prokes yang ketat, tidak berkumpul-kumpul, kurangi mobilitas. Sebenarnya kalau kita ini udah saling merangkul lah. Di Indonesia ini manusiawinya, solidaritasnya sangat tinggi. Jadi tidak perlu khawatir untuk apa yang dimakan hari ini, apa yang dimakan untuk besok. Pasti akan ada solusi itu. Jika kita mengeluh atau apa, ya tidak ada habis-habisnya gitu. Jadi percayakan saja sama pemerintah, apapun program pemerintah, itu semua untuk kebaikan bersama, kebaikan Indonesia terutama. Oleh karena itu, jangan dipolitisasikan ini, jangan dipropagandakan adanya PPKM ini. Cukup ikutin aturan pemerintah, prokes yang ketat, maka PPKM darurat ini akan segera berakhir. Itu saya terima kasih, salam sehat buat kita selalu.
Ya, kita sebagai rakyat, saya juga mendukung presiden kita peraturannya, ya nggak? Mau dia ada efektif atau nggak ada efektif, itu kan kita harus mendukung. Maupun saya lebih tua dari Jokowi. Begini, saya punya pandangan begini. Pertama, ada orang masih tidak yakin sama corona. Terkecuali ada dua tokoh-tokoh agama nggak percaya. Masa Tuhan saya kalah satu corona? Kedua juga, taraf hidup kita masih banyak di bawah garis kemiskinan. Mereka mau cari makan udah susah. Selama saya lihat sejak corona, saya nggak pernah ketemu ada bagi-bagi masker. Kedua juga kayak kemarin, tau nggak? Jalanan ditutup, itu kan nggak ada fungsi kayak sama ini pengumuman. Maunya seperti di pasar, sekarang banyak pasar nggak dipakai, nggak ada tindakan dari petugas. Agak kemarin acara keagamaan banyak nggak pakai. Gimana peraturannya? Itu menurut saya sih faktor utama ya, bukan jalanan ditutup. Justru jangan tutup nggak ada fungsinya tuh. Jadi banyak salah-salah ini aturannya gitu. Itu pendapat saya ya. Ya saya tetap mendukung supaya corona bisa cepat hilang. Dan faktor utama di situ, seperti banyak pengemis di bawah jembatan kolong. Mana mereka pakai? Dia mau cari makan udah susah. Masker nggak dibagi. Nah, itu faktor utamanya. Terima kasih. Ya, ini sehari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM darurat, ini Pak Jokowi kan mengatakan, saya bisa tidak untuk memperpanjang PPKM darurat jika ada jaminan prokes minimal menjaga jarak dan memakai masker, ya kan gitu. Saya ingat waktu Indonesia ini kasus positifnya 50.000 ke atas, kita di seluruh dunia. Indonesia peringkat 1 untuk kasus positif terbanyak, ya kan. Saya juga nggak heran, karena sampai dengan saat ini virus pandemi sudah 1,5 tahun, Indonesia pun masyarakatnya yang paling banyak di peringkat 1 juga, yang nggak percaya COVID, nggak mau prokes, belum lagi tambah lagi dengan narasi-narasi yang macam-macam dan hoax-hoax yang masif. Negara lain juga ada yang nggak percaya, tapi nggak masif Indonesia, nggak sebanyak Indonesia, ya kan gitu. Jadi saya rasa keputusan presiden ini, keputusan pemerintah suka nggak suka, itu yang harus dilakukan. Karena apa? Belum adanya jaminan bahwa seluruh masyarakat akan prokes, ya kan? Di tengah peningkatan kasus yang masih tinggi, ya kan? Ini sangat berisiko kalau adanya Presiden Jokowi, misalnya pemerintah itu tidak memperpanjang PPKM. Makanya kan Pak Jokowi sudah betul kalau trennya menurun tanggal 26 akan dilakukan pelonggaran secara bertahap. Dan saya rasa itu suka nggak suka itu harus dilakukan gitu loh. Belum ada jaminan prokes yang akan dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Inilah ya masyarakat yang nggak pakai COVID, yang nggak mau melakukan prokes, inilah karena apa? Mereka nggak percaya, di rumah aja, please jangan mereka ke ruang publik. Ke ruang publik itu namanya kesehatan adalah keselamatan bersama, dan itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab kita semua. Saya melihat PPKM mau diperpanjang, ekonomi makin susah, tapi hasilnya tetap kecil. Kenapa? Karena bangsa kita ini luar biasa. Mereka sebagian kecil tidak percaya adanya corona, menantang corona, kita pernah lihat di viral-viral. Kemudian sebagian lagi tidak percaya corona tapi tetap tidak mau divaksin karena mereka merasa bisa sembuh secara alami. Kemudian lagi satu hal adalah yang saya sudah bicara berkali-kali di radio ini, aparat tidak berhasil menertibkan yang pedagang asongan pinggir jalan. Itu mereka tetap berkumpul. Coba lihat deh, kalau ada pedagang es dikumpul, pembelinya datang naik motor, kumpul ngobrol tanpa masker. Ini yang tidak berhasil ditertibkan, dan artinya perpanjang lagi tetap aja corona. Jadi saran saya kepada pemerintah, satu, super keras, tertibkan dulu yang di pinggir jalan, karena kalau yang di kantor-kantor pasti tertib, karena mereka takut sekali kalau yang orang kantoran. Di pinggir jalan tuh nggak ada yang takut. Nomor 2, pemerintah segera umumkan bahwa sebentar lagi, entah kapan, pokoknya bilang aja sebentar lagi, semua kegiatan pekerja maupun orang yang pemakai komuter transportasi, tiket pesawat maupun apapun, kapal laut, harus menunjukkan vaksin 2 kali. Itu aja. Kalau tidak boleh, tidak bisa beli tiket dan tidak bisa masuk kantor, tidak bisa masuk mall, tidak bisa nonton bioskop. Seperti itu, harus diumumkan terang-terangan. Terima kasih. Sudah setahun lebih dari Januari 2020 sejak COVID-19 dinyatakan ada di Indonesia oleh Pak Jokowi sebagai RI1 kita. Itu banyak sekali perubahan-perubahan, akselerasi dari jumlah pertambahan COVID mengalami penurunan sampai sekarang mengalami penambahan lagi.
dan dikhawatirkan akan menambah dan menimbulkan gejala tsunami COVID-19 yang kedua. Nah sekarang petugas sebagai satgas, baik 3 pilar, TNI, Polri dan Satpol PP, ya diharapkan bertindak humanis lah terhadap warga yang dilakukan interogasi ataupun melakukan penjagaan ketat sebagai tanda diberlakukannya pukul sekian 8 sudah selesai, tapi kadang-kadang di lapangan kan sering berantagonis, kontradiksi. Sementara rakyat pun dituntut untuk melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, 5M, menghindari kerumunan. Itu harus bersinergi sehingga semuanya bisa berjalan dan diharapkan kan semuanya patuh terhadap prokes ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Jadi itu perlu kesinergian. Pemerintah juga perlu memperhatikan ekonomi rakyat. Jadi saya kira ini dua hal yang betul-betul merupakan dilema yang cukup pelik. Bukan buat warga, tapi buat pemerintah pusat juga. Mana yang didahulukan prioritas. Kalau dua-duanya berjalan kan tentunya ada kesinambungan dan kearifan lokal yang mana yang perlu diperhatikan. Tapi saya kira kalau humanis dari sifat penyelenggara 3 pilar ini, saya kira bisa diterima dengan baik dan rakyat juga bisa menerima, karena KPM ini terus terang di berbagai aspek sektor. Kalau kita lihat di media sosial ataupun di tempat-tempat lain yang berhubungan dengan ekonomi, banyak pengusaha restoran, pengusaha hotel pun udah mulai nyerah. Bahkan mereka mengatakan kalau perlu itu semua karyawannya diserahkan oleh pemerintah pusat, oleh negara yang bayar. Jadi ini perlu kearifan lokal saya kira. Di tempat vaksin itu harusnya ada petugas yang mengawasi, jangan sampai tuh obatnya nggak dimasukin, itu jarumnya doang, tapi obatnya tetap di tempat tabungnya, gitu aja. Terkait masa PPKM ini diperpanjang, menurut saya sih satu perlu diadakan. Kenapa? Ya kalau indikasinya memang akan menurun nanti tanggal 26 Juli dibuka, kenapa tidak? Intinya sepertinya apa yang dilakukan ini kan intinya untuk memutus mata rantai perkembangan virus COVID ini gitu loh. Nah balik lagi tadi seperti yang pertama, ayo jangan semua hanya dari sisi pemerintahnya aja yang gembar-gembor, tapi kita sebagai warga juga harusnya waspada lah, maksudnya ngerti lah. PPKM ini bukan nggak ada dikorbankan, semua ikut berkorban gitu loh. Cuman balik lagi yang bilang agak tadi ekonomi mikronya juga, kecilnya menengah ke bawahnya juga susah dibilangin gitu kan, alasan sebuah kebutuhan buat cari perut makan ya, tapi bukan begitu juga gitu loh. Intinya semua tidak ada yang tidak berkorban, tapi kita berkorban sama-sama supaya mata ini cepat beres gitu loh, supaya kita juga nggak suffer terus-terusan kayak begini. Mau sampai kapan kita dibetuskan? Balik lagi kesadaran masyarakatnya lah, satu yang mesti ditingkatkan. Kedua, para pejabatnya juga mesti bisa sadar diri lah. Anda pejabat digaji, dibayar oleh negara, di mana pajaknya dari kita loh. Coba Anda mengerti juga pejabat itu jangan jadi contoh yang buruk, ngadain kumpul-kumpul gitu kan, pesta pernikahan lah, apalah segala macam yang sebenarnya, aduh itu cerminan pejabat yang nggak ada otak gitu loh menurut saya. Ya kedua juga dari menteri-menterinya juga koordinasi kerjanya juga coba ditingkatkan lah gitu loh. Jadi jangan asal ada berkuar-kuar, tapi kalau nggak ada koordinasinya rapat juga gitu loh. Ya jadi intinya penegakan di masyarakat juga harus ditegaskan. Punishment and rewardnya juga ada. Kita tahu ekonomi emang nggak semuanya kita bisa kayak Malaysia dengan 33 juta, mereka bisa kasih duit begitu banyak, kita rakyatnya berapa banyak? Kalau benar-benar sampai di lockdown, habislah kita gitu loh. Jadi memang pertimbangannya sulit bagi pemerintah, tapi yuk kita sudah semua suffer selama 1 tahun lebih ini, tolong semuanya yang ini mengertilah satu sama lain. Itu aja sih menurut saya. Iya, kalau saya pikir sih pemerintah harus lebih tegas terhadap mafia-mafia dan pejabat-pejabat yang memang tidak punya hati. Ya, jadi tidak, kalau ini kan masalahnya kan pandemik. Kita lihat beberapa negara sudah berhasil, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kayak China gitu, kita kan kalah lah semua segala-galanya. Tapi kayak India aja kan mereka berani. Contoh dalam penggunaan obat cacing, kalau di sini kan bertele-tele kan. Ujung-ujungnya selalu terlambat. Pemerintah selalu dan selalu tidak bisa antisipasi dengan mafia. Harusnya kan pemerintah masih harus bisa antisipasi. Jadi kalau menurut saya sih jangan melulu masyarakat. Kalau urusan pandemik ini kan banyak lapisan bawah yang memang mereka hidup dari hari ke hari. Itu juga harus perhatikan, harus humanis. Jangan ya itu terlalu tegas terhadap yang cari makan, tapi pejabat-pejabatnya pemerintah terkesan nggak berani sama mafia gitu. Kemudian kan APBN kita kan kita tahu lah, kayaknya negara juga udah dibilang udah cekak nih, ya kan.
Ya cobalah, itu kan pegawai negeri kan banyak ada gaji kan, PNS itu kan, APBN kita kan 70% buat gaji, dipotong dong. Kan banyak swasta kan, karyawan swasta kan banyak dipotong, mereka juga harus dipotong, sehingga anggaran kan bisa dikontribusikan ke dalam ke masalah vaksin segala kita yang sudah terlambat, ya kan, semuanya kan kadang-kadang ujung-ujungnya kan duit. Nah, jadi pemerintah balik lagi harus tegas, harus berani dong lawan mafia, jangan ujung-ujungnya kecolongan lagi mafia alasannya, ya nggak bisa begitu dong. Pemimpin kita juga harus saat ini harus berani, itu aja sih. Makasih. Saya punya komentar ya yang sebenarnya saya tidak rekayasa. Saya kan tinggal Jakarta Pusat. Saya baru pulang dari pasar-pasar tradisional yang jual sayur-sayur yang dari Bogor. Mana ada pakai masker? Bener nggak? Seperti daerah. Oh, pasar tradisional sekarang kan sore-sore kan banyak sayur. Sama sekali nggak ada pakai. Jadi nggak ada tindakan percuma. Kalau diperpanjang kan ada semuanya keok. Biarin aja yang mau pakai ya. Kalau bisa pemerintah bagi masker, kasih aja yang mau pakai, terserah dah. Tergantung dia punya, kayak kemarin di Kebayoran. Jalan ditutup, anak-anak main bola. Nggak main sepeda, nggak pakai masker, nggak ditindak. Nah, kan kacau kan. Mending nggak usah diperpanjang dah, udah habis itu, udahlah biarin aja. Iya, memang kurang lebih setuju ya kata pendengar yang tadi, kemungkinan benar karena karena pasar sekarang itu sepi ya buat penjualan barang dan atau jasa, jadi tidak ramai gitu ya. Turunnya signifikan ya, mengejar-kejar 40-50% itu masih mending, ada yang di bawah itu misalnya 10-20% gitu deh. Sehingga ini membuat kantong para pelaku usaha atau pedagang kantongnya sakit, badannya boleh sehat tapi kantongnya tuh sakit atau kantong kering gitu ya, dan kemungkinan seperti itu. Dan namanya dari dulu mau program PSBB, mau program PPKM dan program lain sebagainya itu kurang lebih sama saja. Jadi di penegakan hukumnya ini yang tebang pilih kemungkinan ya. Misalnya contohnya ada Ibu Gubernur Jatim dulu yang ulang tahun mengadakan pesta, ada penyanyi sehingga berkerumun, itu kan sudah melanggar protokol kesehatan, tapi hanya ditegur saja. Sedangkan kalau orang kecil yang pedagang bubur di Tasikmalaya tuh didenda 5 juta, padahal pedagang kecil dan dia memilih dikurung gitu ya. Dan inilah yang membuat rakyat jadi kemungkinan tidak percaya sama kinerja pemerintah. Pedagang rumah aja ujung-ujungnya tebang pilih, atau yang kalau buat kalangan rakyat bawah itu dia tajam sekali, tapi kalau buat kalangan rakyat atas bisa dinego atau tumbul, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ya, saya sependapat. Cuma saya mau sedikit mau menambahkan, ini kita kan pedagang-pedagang kecil ya di pasar. Saya sarankan, dan kami banyak mengalami, contoh PPKM sebelumnya, setelah dibuka PPKM, itu banyak kena rahasia merek, tahu nggak? Di Mangga 2, di Tanah Abang, orang udah susah, baru buka jualan, merek datang rahasia, ditangkap polisi lagi, bayangkan, pakai otak nggak itu? Dia cuma jual baju, di rahasia, diangkat barangnya, nggak pakai otak, tahu nggak? Saya lihat sendiri nih. Semoga ini para petugas dengar di Pas FM. Orang sekarang udah susah buka toko, baru mau buka, mereka cari duit lagi, bayangkan. Datang rahasia merek-merek kayak ini nggak boleh dijual, ditangkap tuh nggak? Ini Pas FM, begitu aja Pas FM. Semoga semua dengar ini, susahkan rakyat lagi. Makasih. Selamat malam Pas FM. Silahkan. Kalau menurut saya sih ini justru diperpanjangnya kurang ini Mbak ya, hanya sampai tanggal berapa, 25 ya. Paling enggak saya pikir ini harus sampai ya akhir bulan inilah, tanggal 31 ya. Soalnya melihat kondisi angka COVID-nya ya yang terpapar itu masih tinggi. Kalaupun turun juga karena turun testingnya juga turun. Jadi bukan karena ini ada perbaikan ini ya. Jadi kita belum bisa membaca ini. Kemudian adanya hari-hari besar keagamaan ini juga saya lihat menimbulkan banyak kerumunan itu ya. Saya lihat di TV juga banyak yang berkerumun, bagian juga banyak yang nggak pakai masker, dan mungkin ini akan menjadi konsentrasi baru ya, virus-virus corona ini akan semakin bermunculan lagi. Jadi saya melihat ini agak kesuruan ya untuk bulan ini, akan tetap tinggi ya. Jadi ya mohonlah dievaluasi lagi ini. Jadi sampai tanggal 25 ini saya lihat kurang efektif ya. Jadi kita mungkin kalau sampai akhir bulan ini baru kita bisa ambil kesimpulan.
Demikian dari saya. Terima kasih. Kalau diperpanjang pun percuma, perpanjang sampai akhir tahun pun percuma. Yang penting kesadaran dari masyarakat kita untuk protap, untuk taat peraturan. Diperpanjang pun peraturan, kalau masyarakat tidak taat, percuma itu semua, ya, begitu ya. Terima kasih. Kalau menurut saya ini terlalu dini kalau dibuka tanggal berapa, 25 ya, PPKM-nya ini ya. Terlalu cepat ini, Mbak. Soalnya penurunan angka COVID kita masih tinggi. Kalau sampai akhir bulan mungkin lebih bijak ya, sampai bulan ini lah. Jadi soalnya angka COVID yang rendah ini juga karena angka testing kita yang semakin turun. Di mana-mana terjadi penurunan angka testing, jadi kurang begitu bijak ya, kurang begitu signifikan. Apalagi juga dengan adanya acara keagamaan, ya katakanlah Idul Kurban ini yang membuat banyak lagi kerumunan massa gitu ya. Nah ini akan terjadi peningkatan lagi menurut saya. Jadi ya mungkin angkanya akan sulit turun. Jadi mohonlah kiranya ini diperhatikan. Demikian pendapat saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.